Salam, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian GKPO Halim di channel YouTube GKPO Halim. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang istimewa di mana kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui channel YouTube GKPO Halim Perakusuma. Biarlah firman-Mu menguatkan dan memberkati kami. Bapa di sorga, biarlah kami disertai dan diberkati sepanjang hari ini. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya dengan tema Tuhan berdaulat atas umatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya kira bahwa firman Tuhan ini masih relevan bagi kita umatnya zaman ini. Kenapa? Karena memang bahwa segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya kita menyadari itu semua karena seizinnya. Suka duka yang terjadi, pergumulan yang ada, semua ada di dalam kuasanya. Dan dapat kita katakan bahwa sungguh Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini, Yeremia 1 ayat 10, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, berita dari Yeremia mengandung unsur hukuman dan pemulihan. Tetapi karena kedudukannya dalam sejarah Yehuda, berita itu terutama berfokus kepada hukuman dan malapetaka. Ini terjadi karena seizin Tuhan. Dan dia melakukan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan umat atas kehendaknya. Yang kedua, bangsa Israel yang rusak harus dirobohkan sebelum Allah dapat menanam dan membangun kembali. Nah, ini luar biasa saudara-saudara, bahwa kehidupan umat telah menjadi rusak. Bahwa Allah akan merobohkan, bahwa Allah akan menghancurkan. Tetapi dia juga menanam dan membangun kembali. Mengangkat kembali derajat umatnya itu, sekalipun telah rusak, dapat dia pulihkan kembali. Istimewa saudara-saudara. Itu sebabnya sungguh dia berdaulat atas kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memberitahu Yeremia bahwa ia tidak boleh berfokus pada masa mudanya atau ketidakmampuannya. Bahwa kita memiliki kelebihan dan pasti juga memiliki kekurangan. Yeremia tidak boleh membanggakan diri dengan apa yang dia miliki. Apakah itu masa mudanya, dengan segala kekuatan dan kehebatannya, atau dengan kelemahannya. Bahwa semuanya itu dapat diputerbalikan oleh Tuhan. Orang yang merasa diri kuat, gagah perkasa, Tuhan bisa lumpuhkan. Tuhan bisa buat tidak berdaya. Sebaliknya, seseorang yang tidak berdaya, tidak memiliki power, Tuhan bisa ubah supaya dia memiliki kekuatan, memiliki power. Oleh karena itu, biarlah kita sungguh menyadari akan hal ini. Yang berikut, Yeremia harus lebih berfokus pada ketaatan dan ketergantungan. Ketika dia adalah Allah yang berdaulat, maka melalui bacaan ini, melalui firman Tuhan ini, kepada Yeremia dan tentu kepada kita semua dikehendaki supaya kita fokus kepada Tuhan yang berdaulat dan betul-betul kita bergantung hanya kepada Dia.
Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari pada bacaan ini, bahwa Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia akan menyertai Yeremia dalam menjalankan tugas yang berat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahwa seberat apapun nanti pekerjaan yang harus diurus, yang harus dikerjakan, seperti halnya Nabi Yeremia bagaimana mengurus umat Allah yang telah rusak, yang telah bobrok itu, bahwa Allah menghendaki kepada Yeremia supaya senantiasa memberikan dan meyakini bahwa Allah menyertai Yeremia. Ini juga yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Seberat apapun itu persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ketika Allah menyertai, maka segala sesuatunya dapat kita raih untuk hormat kemuliaannya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap meyakini bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Maka apapun yang menjadi persoalan, pergumulan hidup kami, seberat apapun pekerjaan yang harus kami selesaikan, kami dapat menjalaninya ketika Engkau beserta dengan kami. Allah Bapa di surga, buatlah kami tetap meyakini bahwa Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan ini, dan bantu kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat menjalani kehidupan ini semakin bergantung hanya kepadamu, dan kami boleh terus memuji-muji dan melayani kehendak-Mu. Berkati saudara kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka ya Bapa, supaya boleh menikmati tubuh yang sehat, menjalani kehidupan keseharian dengan penuh sukacita. Yang memiliki beban berat, pergumulan, Tuhan anugerahkan kelegaan, dan segala urusan kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.